Selamat pagi anak-anak. Terima kasih sudah menonton video dari saya, Dia Setiorini. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari objek IPA dan pengamatannya bagian kedua. Pada kesempatan kali ini adalah satuan, sistem satuan internasional atau SI, alat ukur, dan contoh-contoh soal. Nanti di ujung akan Ibu kasih soal-soal atau latihan soal yang harus kalian kerjakan ya. Satuan. Apa itu? Satuan adalah sesuatu yang digunakan untuk membandingkan suatu besaran. Contohnya, ketika kalian ingin mengukur panjang meja di rumah kalian, kalian menggunakan jengkal tangan. Nah, panjang meja adalah besaran dan jengkal tangan merupakan satuannya. Satuan sendiri terbagi menjadi dua, yaitu satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku adalah satuan yang telah disepakati dan bersifat umum, serta dapat dipakai di setiap daerah atau negara. Contoh dari satuan baku adalah meter, kemudian satuan tidak baku. Satuan tidak baku adalah satuan yang apabila digunakan oleh orang yang berbeda dapat menghasilkan hasil pengukuran yang berbeda pula. Satuan tidak baku. Tadi sudah Ibu jelaskan bahwa satuan tidak baku apabila digunakan oleh orang yang berbeda dapat menghasilkan hasil pengukuran yang berbeda pula. Contohnya adalah jengkal tangan, depa, langkah, dan tali. Satuan baku apabila digunakan oleh orang yang berbeda akan memberikan hasil pengukuran yang sama, karena pada satuan baku memiliki ukuran yang telah distandarisasi. Satuan baku ada 3 syarat atau cirinya. Yang pertama adalah bersifat umum atau disepakati secara internasional. Kedua, tentu saja disepakati bersama. Yang ketiga, dapat dipakai di setiap daerah atau negara. Nah, kenapa sih kita memerlukan satuan baku? Kenapa satuan baku itu begitu penting? Dan kenapa dalam kehidupan sehari-hari jarang sekali kita melihat orang tidak menggunakan satuan baku? Ibu akan beri sebuah analogi atau sebuah cerita. Pak Doni adalah seorang penjual kain. Ia menjual kain di pasar dengan menggunakan ukuran depa. Suatu ketika, seorang anak bernama Rino membeli kain kepada Pak Doni. Anak itu membeli kain dengan ukuran 3 depa. Ia membelinya sebagai hadiah untuk ayahnya yang sedang berulang tahun. Ketika sampai di rumah, ayah anak tersebut mengukur kain yang dibeli anaknya. Ternyata ukurannya kurang dari 3 depa atau hanya 2,5 depa saja. Kenapa hal ini bisa terjadi? Hal ini dapat terjadi karena ukuran dari tangan seseorang itu berbeda-beda. Bayangkan apabila Pak Doni menggunakan satuan meter. Jika ayah anak tersebut mengukurnya di rumah, hasilnya akan sama. Karena ukuran 1 meter itu bersifat umum dan telah memiliki nilai yang standar. Sistem satuan internasional. Apa itu sistem satuan internasional? Sistem satuan internasional adalah sebuah kesepakatan untuk nilai satuan. Pada tahun 1960, sebuah konferensi antar negara di Prancis telah menetapkan sebuah sistem satuan yang dikenal dengan sistem satuan internasional. Ada 2 jenis sistem satuan internasional yang digunakan. Yang pertama adalah MKS atau meter, kilogram, sekon. Maksudnya, jika suatu pengukuran membutuhkan pengukuran panjang, maka menggunakan meter dan mengukur masanya menggunakan kilogram. Untuk satuan CGS, jika panjang diukur dengan satuan sentimeter,
maka masanya diukur dengan satuan gram. Apakah semua satuan bisa digunakan sebagai sistem satuan internasional? Ada beberapa syarat yang dibutuhkan agar sistem satuan internasional itu dapat digunakan. Yang pertama, ia mempunyai nilai tetap dan tidak berubah oleh pengaruh apapun. Yang kedua adalah mudah ditiru, agar setiap orang di setiap negara dapat dengan mudah membuat, memperoleh, dan menggunakannya sebagai satuan yang serupa. 3. Bersifat universal, artinya dapat digunakan semua orang di seluruh dunia. Ada 7 satuan internasional yang digunakan, yaitu kilogram untuk satuan massa, meter untuk satuan panjang, sekon untuk satuan waktu, ampere untuk arus listrik, Kelvin untuk suhu, mol untuk jumlah zat, dan kandela untuk intensitas cahaya. 7 satuan ini digunakan pada besaran pokok. Kamu sudah belajar besaran pokok ya sebelumnya. Untuk besaran panjang, satuan panjang merupakan jarak antara 2 titik. Dan penentuan untuk besaran panjang yang pertama adalah jarak antara 2 garis yang diguratkan pada batang platina iridium. Namun, itu tidak digunakan lagi. Besaran panjang sekarang, 1 meter itu didefinisikan sebagai jarak yang ditempuh cahaya pada selang waktu 1 sekon dalam ruang hampa udara. Gambar yang kalian lihat di bawah itu adalah meter standar yang diguratkan pada batang platina iridium. Mengapa batang platina iridium ini tidak digunakan lagi? Hal ini dikarenakan ketika proses pembuatannya di negara lain, batang platina iridium ini mengalami pemuaian dan penyusutan, sehingga sudah tidak bisa lagi dianggap sebagai meter standar. Satuan internasional untuk besaran massa. Massa adalah banyaknya materi yang terkandung dalam suatu benda. Massa dan berat adalah besaran yang berbeda. Untuk massa, dia tidak dipengaruhi oleh gravitasi bumi, sedangkan berat dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Satuan massa adalah kilogram. Penentuan satuan untuk besaran massa yang pertama adalah massa silinder platina iridium tidak digunakan lagi karena sama dengan alasan untuk meter standar. Karena jika dibawa ke negara lain akan mengalami pemuaian atau penyusutan. Yang kedua, ini yang masih digunakan sampai sekarang adalah massa 1 liter air murni pada suhu 4 derajat Celcius. Gambar yang kalian lihat di layar kalian adalah massa silinder platina iridium yang sekarang disimpan di Sèvres di Paris. Satuan internasional untuk besaran waktu. Satuan internasional untuk waktu adalah sekon, baik sistem MKS maupun CGS. Penentuan satuan internasional untuk waktu yang pertama adalah waktu yang besarnya 1 hari dari rotasi bumi pada porosnya, namun tidak digunakan lagi karena rotasi bumi sendiri mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Yang kedua adalah waktu atom cesium 133 untuk bergetar sebanyak 9.992.631.770 kali. Ini adalah salah satu contoh jam atom cesium. Alat ukur panjang ada 3, yaitu jangka sorong, mikrometer sekrup, dan rollmeter. Alat ukur massa, timbangan pasar, neraca Ohaus atau neraca 3 lengan, dan neraca digital. Alat ukur waktu ada 3, yaitu arloji, stopwatch, dan jam atom cesium. Kita masuk ke contoh soal ya. Jadi untuk soal pertama, ada bejana ukur. Bejana ukur sendiri adalah alat yang digunakan untuk mengukur volume benda, biasanya berupa benda cair seperti air dan minyak. Sebelum dicelupkan, benda bejana menunjukkan volume air 100 ml. Setelah dimasukkan bongkahan batu, volume menjadi 124 ml. Berapakah volume batu tersebut? Cara mencarinya adalah kita tentukan dulu untuk volume awal air di dalam bejana ukur. Jadi kita masukkan air ke dalam bejana ukur, itu namanya adalah
volume awal atau V awal. Kemudian kalau sudah kita masukkan bongkahan batu, itu namanya volume akhir. Sedangkan volume yang kita cari adalah volume batu tersebut. Karena kan kita tidak bisa menghitung batu itu kita menggunakan, karena mengukur volume itu kan perlu panjang, tinggi, dan lebar. Sedangkan kita tidak bisa mengukur karena ukuran batu itu kan tidak beraturan ya. Jadi kita membutuhkan alat bantu yaitu bejana ukur. Kemudian kita tentukan dulu volume awalnya adalah 100 sebelum dimasukkan atau dicelupkan batu. Volume akhirnya adalah 124 ml setelah dicelupkan batu. Yang ditanya adalah volume benda. Bagaimana cara kita hanya perlu mengurangkan saja. Yaitu mengurangkan volume akhir tadi dengan volume awal. Nah, volume akhir tadi 124 ml dan volume awalnya 100 ml. Jadi volume bendanya hanya 24 ml. Itu saja caranya. Ya, jika ada pertanyaan nanti bisa di komen di Google Classroom ya. Kita masuk ke soal kedua. Oke, kita masuk ke soal kedua. Ini ada sebuah timbangan. Jadi di satu sisi ada benda P, di satu sisi ada pemberatnya. Ada 3 buah pemberat yaitu 150 gram, 1 kg, dan 0,5 kg atau setengah kilogram. Cara menghitung massa benda P, karena dua sisi kiri dan kanannya rata ya atau seimbang, maka massa P dengan massa pemberat itu berarti sama. Nah, jadi caranya adalah kita menambahkan semua pemberat tadi, pemberat yang ada di sisi kanan, yang 1 kg, yang 0,5 kg, dan 50 gram. Jadi intinya, jika kiri dan kanan itu seimbang, ya, berarti massa P dengan massa pemberat yang di sebelah kanan itu sama. Nah, seperti yang kita lihat di sini, yang satu ukurannya adalah kilogram, yang 1 gram. Kita harus samakan dulu. Kamu tidak bisa menambahkan kilogram dengan gram, karena beda. Beda ya, harus dikonversi atau diubah dulu. Bagaimana cara mengubahnya? Pasti di SD kamu sudah pernah mengubah dari kilogram ke gram. Dengan cara dikali 1000 atau turun 3 tangga ya. Jadi caranya adalah kita ubah dulu semua ke gram, yang paling kecil saja untuk mempermudah kalian. Yang pertama adalah 1 kg. Nah, 1 kg ini kita kali dengan 1000, hasilnya adalah 1000 gram. Untuk yang kilogram, 0,5 kg kita kali dengan 1000, hasilnya 500. Ini ya, hasilnya adalah 500 gram. 50 gramnya diubah tidak perlu karena sudah ukurannya gram. Oke, kita lanjut ya. Nah, massa P itu adalah jumlah massa 3 pemberat, yaitu 500 gram ditambah 1000 gram ditambah 50 gram. Hasilnya adalah 1550 gram. Kita masuk ke soal ketiga ya. Nah, pada soal ketiga ini ada istilah yang namanya massa jenis. Jadi massa jenis itu adalah sebuah karakteristik dari benda. Supaya memahamkan kepada kamu, analoginya seperti ini. Untuk massa jenis, segenggam kapas dengan segenggam batu, meskipun ukurannya sama, ukuran dalam arti panjang tingginya gitu ya, itu sama, tapi dia memiliki berat yang berbeda. Itu adalah massa jenis. Gitu. Jadi ketika kamu memasukkan air di dalam gelas sama kamu memasukkan minyak, itu kalau diangkat dua-duanya itu berbeda rasanya, beratnya. Itu karena massa jenis benda itu berdua berbeda. Nah, ketika kamu campur antara air dengan minyak gitu ya, minyak akan berada di atas. Itu karena minyak memiliki massa jenis yang lebih kecil. Sehingga dia akan ngapung. Nah, mengapung bahasanya ya. Nanti kita akan pelajari di materi berikutnya. Soalnya yang ketiga adalah Yuna mengukur sebuah benda. Ada benda diukur sama Yuna dengan neraca dan bejana ukur. Setelah dilakukan pengukuran, massa bendanya ternyata adalah 24 gram dan volumenya 8 cm kubik. Hitung massa jenis benda. Kita tuliskan dulu apa yang sudah diketahui, yaitu massa benda 24 gram. Ya, massanya ini massa benda 24 gram, kemudian volumenya 8 cm kubik. Kita mencari massa jenis. Nah, massa jenis ini tulisannya adalah rho. Ini massa jenis.
Nah, massa jenis ini tulisannya seperti P itu ya. Seperti P. Nah, P ini dibaca rho. R-H-O. Rho. Nah, massa jenis rumusnya adalah massa dibagi volume. Massa jenisnya berarti massanya dulu, yaitu 24 gram, volumenya 8 cm kubik. Nanti 24 kita bagi dengan 8, hasilnya 3 gram per cm kubik. Nah, massa jenis itu kalau menggunakan sistem CGS berarti dia gram per cm kubik. Kalau menggunakan MKS berarti kilogram per meter kubik. Tapi angkanya itu biasanya agak berbeda ya, agak sedikit berbeda. Nanti mungkin bisa kita pelajari lagi kalau kita sudah ada pertemuan di Zoom ya. Nah, massa jenisnya adalah 3. Jadi hanya 24 ini dengan 3. Massanya dibagi dengan volume. Itu adalah massa jenis. Itu saja Ibu sampaikan. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan, silahkan komen di Google Classroom atau mungkin bisa juga komen di video ini ya. Nanti coba Ibu jawab. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.